Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Untuk kali ini saya akan memberikan tata cara bagaimana bisa memperbesar energi tenaga dalam atau energi yang biasa kita lakukan dengan cara pengamalan, namun masih belum maksimal. Kita maksimalkan dengan cara yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama yaitu yang paling bagus untuk memperbesar energi tenaga dalam itu dengan cara meditasi olah napas. Karena meditasi olah napas itu bukan hanya sekedar untuk memperbesar energi saja, tapi banyak sekali manfaatnya kalau kita mau merutinkan melakukan meditasi. Di antara manfaatnya yaitu yang pertama, kita bisa meningkatkan energi di dalam tubuh kita, atau bisa dikatakan dengan tenaga dalam. Itu tenaga yang ada di dalam tubuh kita bisa kita keluarkan dengan cara olah napas. Dan yang kedua, manfaatnya juga tentu saja untuk kesehatan, itu sudah pasti, karena proses olah pernapasan meditasi itu bisa memperlancar peredaran darah dan juga bisa menormalkan detak jantung, sehingga peredaran darah dan aliran darah di dalam tubuh kita itu bisa normal dan berjalan sesuai ala kadarnya. Dan yang kedua yaitu untuk mengaktifkan cakra-cakra yang ada di tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita itu ada beberapa cakra, bahkan ada ratusan cakra. Kalau nggak salah ada ratusan cakra minor atau mayor gitu, saya kurang paham. Nanti silahkan cek sendiri di Google. Dan ada 7 cakra utama. Nah, cakra utama itu jika sudah aktif di antara salah satunya, itu akan berdampak kepada diri kita, memiliki kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita itu akan bisa kita wujudkan. Contohnya kita punya keahlian semacam pukulan. Kita memang memiliki energi kemampuan atau bakat pukulan kuat. Ketika kita olah napas, itu akan muncul dengan sendirinya, dan itu bisa kita kembangkan dan kita manfaatkan untuk selanjutnya. Jadi banyak sekali manfaat tentang olah napas. Selain itu juga bisa untuk membersihkan aura-aura energi kita, termasuk racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Karena aura tubuh kita itu setiap hari memang seharusnya itu dibersihkan, karena setiap hari kita sering berkomunikasi dengan orang lain, dengan alam sekitar, dan itu pasti ada energi-energi negatif yang bersentuhan dengan diri kita. Kalau kita jarang pembersihan, maka aura tubuh kita akan tertutupi dengan energi-energi negatif, sehingga efek dari energi negatif itu banyak sekali. Di antaranya bisa mempersulit urusan. Seharusnya urusan itu mudah. Kalau aura kita itu redup, kita seolah-olah tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi masalah itu. Dan juga banyak sekali manfaatnya, dan juga bisa menjadi penghalang energi-energi positif yang masuk, termasuk energi kerejekian, energi kemakmuran, dan energi lain-lain, termasuk energi tenaga dalam juga akan memperhambat masuknya. Kalau energi negatif itu selalu menutupi aura positif kita. Dan banyak sekali di antaranya juga yaitu bisa memunculkan bakat-bakat tertentu. Walaupun tanpa kita meniatkan, kalau kita sering olah nafas, meditasi, bakat-bakat yang ada di dalam diri kita itu akan muncul dengan sendirinya. Nanti kalau sudah muncul, ada tanda-tanda muncul, itu kita tinggal memfokuskan bakat itu sendiri. Contohnya, kalau kita sering meditasi, sering olah napas, tiba-tiba kita bisa mengobati orang, berarti Anda memiliki bakat pengobatan. Dengan cara itu kita fokuskan untuk memperdalam ilmu pengobatan, atau diarahkan energi meditasi itu untuk khusus untuk pengobatan. Jadi seperti itu. Dan juga ada lagi, kita sudah melakukan puasa, melakukan tirakat, melakukan ritual macam-macam, namun
seolah-olah energi itu tidak bisa memperbesar, seolah-olah sulit untuk meningkatkan energi. Salah satu cara yang paling efektif untuk memperbesar energi yaitu dengan pernapasan olah napas. Karena olah napas itu secara otomatis tanpa kita sadari itu sudah menimbun energi, menarik energi. Dan bisa ibaratkan kita punya HP itu ngecas. Kalau kita rajin olah napas, berarti kita ngecasnya itu tiap hari. Dan semakin kita sering, semakin kita aktif, itu energi akan semakin memperbesar juga dan bisa kita manfaatkan segala tujuan. Tinggal kita memfokuskan untuk salah satu tujuan, nah energi itu akan otomatis bekerja sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dan selain daripada itu, meditasi juga bisa memfokuskan diri kita kepada apa yang kita niatkan. Jadi kalau ada orang yang sulit untuk fokus, lakukan meditasi olah napas, lakukan terus. Nanti lambat laun kalau kita sering melakukan, nanti kita akan memiliki kefokusan dengan sendirinya. Dan dengan secara tidak langsung, sebenarnya dengan meditasi olah napas kita sudah fokus pada napas. Nah, itu kalau kita terus latihan, maka akan terbiasa kita fokus kepada satu tujuan. Jadi kalau saat meditasi kita fokus pada pernapasan, nanti di luar itu kita bisa fokuskan satu tujuan, entah ke hal-hal apa, kita sudah terbiasa karena sudah sering dilatih pada waktu pernapasan. Dan juga jika orang jiwanya selalu kurang tenang, selalu pusing, selalu banyak masalah, lakukan meditasi atau pernapasan juga, maka energi-energi yang sering menghambat permasalahan itu akan dipermudah. Karena yang menjadi masalah karena aura kita kotor, aura kita tertutup, sehingga energi positif itu tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita arahkan, sehingga selalu seolah-olah kita itu bermasalah, padahal yang bermasalah adalah aura kita. Kalau aura kita positif, insya Allah tidak akan ada masalah apapun. Walaupun seandainya ada masalah, itu sangat mudah sekali untuk kita selesaikan. Meditasi itu yaitu untuk menghipnotis diri sendiri. Jadi kalau kita mau menghipnotis orang lain, sebaiknya belajar menghipnotis diri sendiri. Karena kenapa saya katakan meditasi itu menghipnotis diri sendiri? Karena di saat kita bermeditasi itu bisa menenangkan pikiran, bisa mensugesti diri kita untuk tujuan tertentu. Contohnya kalau kita memiliki keinginan untuk, contohnya ingin sesuatu, ingin benda pusaka. Kalau kita rajin meditasi, olah napas, ataupun menenangkan diri dengan cara-cara tertentu, maka kita suatu saat pasti akan memiliki pusaka yang kita inginkan. Jadi tanpa kita harus sulit-sulit, itu akan ada jalan dengan sendirinya untuk mendapatkan pusaka itu. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang sudah saya buktikan dengan sendirinya melalui meditasi. Jadi jangan diragukan lagi, meditasi itu adalah bisa dijadikan jalan alternatif untuk tujuan spiritual. Apapun bentuknya, itu sangat bagus sekali. Jadi kalau ada yang bertanya, lebih bagus mana meditasi, pernapasan, wirid, puasa, dan pati geni? Pada intinya semuanya itu bisa dikatakan meditasi. Karena meditasi itu hanya sebagai bahasa, meditasi itu bahasa menenangkan diri, mendiamkan diri. Contohnya puasa. Puasa itu diartikan juga mendiamkan diri. Karena kita lapar, kita mengurangi pembicaraan, mengurangi rasa nafsu yang lapar itu, juga menahan haus juga. Itu juga bisa jadi itu untuk tujuan menenangkan diri, bukan untuk ambisi harus makan kenyang-kenyang. Untuk melatih itu, untuk melatih nafsu kita biar tidak serakah gitu ya, biar tidak semaunya sendiri.
karena dikontrol dengan cara berpuasa, termasuk pati geni juga untuk menahan ngantuk. Pati geni juga bisa dikatakan meditasi karena itu juga menahan rasa ngantuk yang sangat berat, dan itu pun harus kita tahan. Termasuk juga olah napas kita menahan napas semampunya kita agar napas itu tidak berjalan sesuai biasanya. Kita harus bernapas yang tidak biasa supaya hasil dari energi yang kita dapatkan nanti juga bisa luar biasa. Termasuk juga berzikir itu juga meditasi. Karena apa? Berzikir itu harus fokus. Kalau hanya berzikir tapi pikiran kita kemana-mana, itu ya sama aja kita bukan meditasi namanya, itu hanya menggugurkan kewajiban. Apalagi berzikir dengan target 1000 kali, 5000 kali, 10.000 kali dan sebagainya, itu malah kita lebih memfokuskan menarget ke jumlah, bukan kepada kehusuan, kefokusan, tapi kepada jumlah. Nah, itu juga mengurangi energi dari dzikir itu tadi. Makanya kalau kita dzikir, yang pernah saya jelaskan di dalam kitab, itu ada aturannya semuanya. Termasuk dari pertama ada pembersihan diri, terus ada niat, dan ada tata cara berzikirnya, bagaimana cara duduknya. Itu sudah ada penjelasannya semua di dalam kitab yang saya edarkan itu tadi. Makanya kalau teman-teman ingin memperdalam ilmu spiritual tentang baik meditasi ataupun tentang amalan-amalan spiritual, bisa dapatkan kitab spiritual yang saya miliki, bisa melalui chat WA langsung pada saya. Nanti akan saya jelaskan tata caranya melalui kitab ataupun melalui WA, nanti sekilas bisa saya jelaskan. Jadi intinya meditasi itu bisa menjadi jalan terbaik, walaupun lambat tapi pasti, untuk menuju sebuah ketenangan, kefokusan, dan mendapatkan energi yang lebih besar lagi, dan bisa mengolah energi dengan lebih maksimal. Jadi kalau kita menjalankan segala keilmuan belum bisa berhasil, lakukan dengan cara meditasi. Mungkin untuk meditasinya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Namun lain kali jika ada waktu, saya akan memberikan penjelasan yang lebih detail lagi tentang meditasi, olah napas dan sebagainya. Oke, mungkin video ini saya akhiri cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.